Bapak Ibu yang terkasih, kami undang berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Kita ujikan bait yang kedua. Marilah kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema ibadah pada pagi hari ini, bulan pembangunan GKJW, adalah iman menjadi dasar tanggung jawab umat dalam membangun gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita percaya akan janji dan firman Allah dalam hidup kita. Iman adalah kekuatan kita untuk percaya, berpengharapan, dan setia kepada Tuhan. Demikian pula umat memiliki tanggung jawab dalam membangun gereja Tuhan. Dalam tanggung jawab tersebut terkandung motivasi dan semangat untuk melakukan kebaikan demi mencapai tujuan bersama. Tema bulan pembangunan gereja memiliki tanggung jawab yang dinyatakan melalui kepedulian, kesediaan melayani, memberi, dan berbagi dengan sesama kita, terlebih dalam membangun iman spiritual dan gereja Tuhan. Mari Yeah.
dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan ucapan syukur kami datang kepadamu dan berseru berterima kasih atas segala rahmat dan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dari hari demi hari. Karena belas kasihan-Mu, kami boleh datang dan beribadah di gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan, Pepantan Warujayan. Kami membuka diri, kami membuka hati dan pikiran untuk menyerahkan akan segenap kelemahan dan kekurangan kami. Ya Tuhan, kami sering melihat kesalahan orang lain, tetapi kami lupa juga melihat dengan kesalahan diri kita sendiri. Oleh karena itu, perkenankanlah kami mohon Engkau menyucikan kami dan menguduskan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran, apapun yang kami tutur katakan, apapun yang kami pikirkan dan rasakan, apapun yang menjadi tindak tanduk langkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami memohon pengampunan-Mu. Sucikanlah kami, layakkanlah kami untuk menghampiri tahta hadirat-Mu pada saat ini. Kami naikkan doa ini di dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu memelihara hidup kami masing-masing, memberi kekuatan, kesehatan Tuhan, hingga di pagi hari ini kami bisa berkumpul bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan kami mau membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati kami, mata hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bagi hamba-Mu di pagi hari ini yang sudah populer,
Ibu Yani Sukiyati Tuhan yang akan mengantarkan sabda firman-Mu. Urapi juga Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan di pagi hari ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bila mana dalam ruangan ini Tuhan, bila ada roh-roh kegelapan yang ingin mengganggu Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyucikan di ruangan ini. Tuhan juga ampunilah segala dosa kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan, baik kami sengaja maupun tidak Tuhan, sehingga di pagi hari ini Tuhan kami layak untuk menerima firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut Kidung Jemaat 53 bait pertama dan kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Gimana kabarnya? Baik. Tetap semangat, ya? Tetap semangat meskipun ibadahnya tidak di gereja, ya? Tapi tetap semangat, ya? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini adalah pengharapan adalah wujud iman yang tak lekang, tidak luput oleh penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Ibrani 11 ayat 29 sampai Ibrani 12 ayat yang kedua, yang berbicara tentang saksi-saksi iman. Penulis surat Ibrani ini dengan mahir mengambil contoh atau menggunakan bahan dari Perjanjian Lama dengan menyebut para tokoh iman mulai dari Ibrani 11 ayat 4 sampai selanjutnya, bahwa keberhasilan para tokoh iman itu selalu melakukan perintah kehendak Tuhan dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan kejujuran, sehingga dalam ayat-ayat itu ditulis karena iman para tokoh iman itu memenangkan atau berhasil mengalahkan kuasa kegelapan. Para tokoh iman itu dalam Perjanjian Lama misalnya disebut Habel, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, Gideon,
Barak, Simson, Daud, Samuel, dan para nabi. Kesaksian hidup beriman mereka di masa lampau dalam Perjanjian Lama menjadikan contoh bagi umat Kristen sampai pada hari ini. Para tokoh Alkitab itu menjalani hidup beriman mereka dengan menyerahkan diri, meskipun sering jatuh dalam kelemahan. Kesalahan itu manusiawi, namun bukan untuk dilakukan pembiaran yang tidak bertanggung jawab. Allah menggunakan pribadi-pribadi ini dan berbicara dengan mereka perihal kehendaknya bagi manusia. Kita diingatkan bahwa kesaksian iman saudara-saudara kita yang mengasihi Tuhan Yesus dapat menjadi berkat untuk meneguhkan dan memperkaya wawasan iman kita tentang kuasa Allah dan pertolongannya yang ajaib bagi orang yang senantiasa berseru dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak kesukaran dan masalah yang dihadapi oleh kita sebagai orang percaya. Gitu betul? Nah, baik dalam kehidupan rumah tangga kita, baik di dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita, maupun di dalam persekutuan gereja kita, atau di dalam berbangsa dan bertanah air. Seringkali kita sebagai orang Kristen melihat permasalahan itu dengan kacamata jasmani kita, sehingga sering timbul kekhawatiran, timbul ketakutan, seperti orang yang tidak mempunyai iman. Sehingga dengan cara-cara seperti ini tidak menghasilkan solusi yang memuaskan. Masalah ini belum selesai, timbul lagi masalah yang baru, yang lebih berat lagi. Malah tambah bingung, tambah kesrut. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, segala permasalahan hidup kita ini kita pandang dengan kacamata iman. Karena tanpa hikmat Tuhan kita bisa terbelenggu di dalam berbagai masalah yang tidak mudah dipecahkan. Jika tidak kuat menghadapi, orang biasanya frustasi dan gelap mata. Mereka bisa melakukan tindakan kriminalitas, bisa menjadi penyembah berhala yang memuja-muja uang, lari ke seks bebas, lari ke alkohol atau ke narkoba, dan kalau yang bekerja bisa mengejar jabatan yang tidak semestinya dan sebagainya. Penulis surat Ibrani ini memuat kisah tokoh-tokoh Alkitab yang dalam kondisi tertentu. Tuhan berbicara dan menyatakan kehendaknya. Persoalan mereka dijawab oleh Allah sampai akhirnya mereka dapat dipakai Tuhan sebagai alatnya. Beberapa tokoh iman yang patut ditiru perilakunya seperti ayat yang ke-29 dari bacaan kita ini. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Dan bisa dibaca lagi ke ayat 30, menyatakan karena iman maka runtuhlah
tembok-tembok Yeriko. Setelah itu dikelilingi 7 hari lamanya. Dan ayat yang 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan seterusnya ayat yang ke-34, karena iman semuanya berhasil dengan baik. Para tokoh iman dan para nabi itu semuanya melakukan perintah Tuhan dengan iman yang teguh. Mereka melakukan perkara yang besar dan ajaib. Sebab hidup dalam ketaatan mutlak hanya kepada Allah. Mereka senantiasa berkomunikasi dan memperbarui persekutuan dengan Allah setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat bahwa tidak ada seorang pun hidup tanpa masalah. Seperti halnya para tokoh iman tadi, juga semuanya diperhadapkan dengan masalah. Tetapi mereka semua peka terhadap kehendak Tuhan dan taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, juga sebagai gereja harus peka serta senantiasa mampu mengaktifkan iman kita untuk mengatasi segala permasalahan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bisa dibaca dari dalam Ibrani 11 ayat 1. Penulisan surat Ibrani yang dilatar belakangi oleh kekacauan dalam Ibrani 11 ayat 35 sampai 38. Hal itu juga terjadi kepada para pengikut Kristus, yaitu komunitas-komunitas Kristen yang baru lahir di Timur Tengah, yang pada waktu itu dimusuhi oleh pemerintah atau kekaisaran Romawi. Mereka dikejar-kejar, diburu untuk dibantai laksana binatang buruan. Mereka harus sembunyi dan mengembara di tempat-tempat terpencil. Tidak ada yang membela, sehingga sebagian besar dari mereka imannya menjadi lemah. Hati mereka menjadi dingin, apatis, kehilangan pengharapan karena tidak ada yang membela. Itulah sebabnya penulis Ibrani tidak henti-hentinya berusaha mengobarkan semangat iman mereka yang mulai padam dengan cara mengingatkan kembali akan iman nenek moyang mereka dan leluhur mereka, yaitu para tokoh-tokoh iman atau para saksi iman di masa lampau yang juga mengalami masa-masa sengsara seperti mereka, yang tidak kalah susahnya tetapi tidak kehilangan pengharapan dan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23. Untuk dapat mengaktifkan iman dalam diri kita, kita harus mendengar dan menerima firman itu. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bisa dibaca dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman datang dari iman itu datang dari mendengar firman Tuhan.
Dan tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tetapi semuanya sangat tergantung pada kita. Karena beriman adalah pilihan hidup di mana kita harus menempatkan Tuhan dan firman-Nya lebih dari apapun. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan atau gambaran pasti tentang apa yang kita minta. Jadi di saat kita berdoa dengan penuh iman, berarti kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita harapkan pasti terwujud. Kalau kita berdoa dengan iman, berarti kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita harapkan pasti terwujud. Iman juga merupakan bukti mengenai hal-hal yang tidak nampak. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan telah mendengar doa kita dan mengabulkan setiap permohonan kita. Ini adalah bukti bahwa kita telah menerima apa yang belum kita lihat, tetapi kita mampu melihat dengan mata iman kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam iman setiap hari. Karena iman menghasilkan mukjizat. Karena iman menghasilkan kesembuhan, menghasilkan jawaban, pemulihan, dan pelepasan. Maka kita harus terus-menerus berjuang untuk dapat memenangkan dalam perlombaan iman dan terus dekat dengan Tuhan dan firman-Nya serta percaya kepada Dia dengan segenap hati. Dengan cara yang pertama, kita harus bersedia menanggalkan beban dan dosa. Artinya kita harus membawa semua beban dan permasalahan hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Dia pasti menolong. Dia pasti menolong dan memberi pertolongan kepada kita. Baik masalah rumah tangga kita, baik masalah usaha kita, pekerjaan kita, maupun masalah persekutuan gereja kita. Amin. Dan yang kedua, kita harus memusatkan perhatian kita kepada Kristus. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 yang merupakan bacaan kita yang terakhir tadi. Artinya mata kita fokus hanya tertuju pada Kristus. Dalam Ibrani 12 ayat 14 disampaikan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan yang dapat melihat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memenangkan perlombaan iman itu walaupun kita diberhadapkan dengan ujian dan penderitaan. Kita tidak boleh menjadi lemah dan putus asa, sebab penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18, inilah pengharapan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya para saksi-saksi iman atau para tokoh-tokoh iman zaman modern sekarang ini mewartakan pengharapan nyata bagi mereka. Bukan melalui khotbah-khotbah
di mimbar-mimbar atau juga melalui tindakan-tindakan nyata di latar-latar gereja yang dibuka lebar bagi kehadiran mereka yang lapar, bagi mereka yang sundal, yang rindu menjadi halal, bagi mereka kaum yang lemah, yang berpengharapan menjadi kuat. Sekarang saatnya Gereja Kristen Jawi Wetan berkiprah membenahi motivasi kehidupan yang hilang orientasi. GKJW berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk menepis berbagai tragedi negeri. Harapan dan iman itu membutuhkan realisasi, bukan sekedar menjadi materi khotbah yang hanya bagian dari pertunjukan liturgi. Kita tidak sedang pamer pertunjukan penuh atraksi. Jadi kita tidak sedang pamer pertunjukan penuh atraksi, melainkan aksi-aksi suci yang benar dan berisi, di mana kita menjumpakan warga jemaat dan masyarakat dengan Sang Kristus sendiri di dalam keterlibatannya yang penuh misteri. Disinilah harapan dan iman itu bertumbuh dan memperbarui motivasi, memberikan inspirasi dan mendorong aksi suci. Mari kita bangun persekutuan GKJW ini dengan iman yang hanya tertuju kepada salib Kristus yang sudah mati dan bangkit. Dengan taat, setia, tulus dan jujur di dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan dan mengucap syukur karena Tuhan izinkan kami untuk menggumuli firman-Mu. Terima kasih untuk setiap pengertian yang boleh kami dapatkan sesuai dengan apa yang kami terima atas sapaan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mengaktifkan iman dalam diri kami dari mendengar dan menerima firman yang kami terima. Karena iman timbul dari pendengaran, dan firman itu dan oleh firman Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk gereja di pelayanan di GKJW Pepantan Wanjayeng, dari majelis penatua diaken maupun jemaat yang telah hadir di dalam ibadah ini. Tolong Tuhan berkatilah di dalam kehidupan rumah tangganya masing-masing. Berkatilah di dalam usahanya, tugas pekerjaannya, terlebih di dalam kesehatannya. Sehingga mereka semua boleh hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dengan segala permasalahan hidupnya atau karena kesibukannya yang tidak dapat ditinggalkan, tolong Tuhan, berkatilah mereka untuk dapat menyisihkan waktunya agar mereka boleh senantiasa bersyukur dan bersekutu untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami juga berdoa bagi umat jemaat yang menderita sakit apapun penyakitnya, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Tolong Tuhan Yesus, jamah mereka, urapi mereka dengan kuasa-Mu, berkati makanan dan minuman yang masuk dalam tubuhnya, obat-obatan yang mereka minum, sehingga mereka dapat mengalami kesembuhan yang daripada-Mu saja. Tuhan, pada saat ini Gereja Pepantan Warujayeng sedang merehab atau merenovasi gedung gereja yang selama ini untuk beribadah bersama-sama warga Warujayeng. Kiranya Engkau campur tangan di dalam pelaksanaan renovasi gedung gereja tersebut, sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Berkatilah tangan-tangan atau pekerja-pekerja yang mengerjakan perehaban gedung gereja tersebut. Engkau berikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dalam menyelesaikan dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini, yang saat ini bangsa Indonesia sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, perayaan yang dirayakan di seluruh bumi Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkati, hindari dari segala mara bahaya, perselisihan,
sehingga masyarakat Indonesia akan selalu hidup dengan kedamaian dan ketentraman. Kami mohon malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga dan melindungi mulai dari Bapak Presiden kami dan juga para tokoh-tokoh pejabat yang benar-benar mencintai bangsa dan negara ini. Kami undang saat ini Roh Kudus turun atas mereka yang merencanakan perbuatan-perbuatan jahat yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mengumpulkan persembahan. Adapun landasan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Beginilah sabda firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak untuk segala penyertaan-Mu yang kudus Bapak yang telah Engkau sertakan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dan membangun peribadatan dari awal pertengahan hingga saat ini. Semuanya boleh berjalan lancar dengan seturut kehendak-Mu Bapak. Bapak, tak lupa kami telah mengambil sedikit dari begitu banyaknya berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami Bapak, yang telah kami ambil sedikit dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan apa yang telah kami persembahkan Bapak, sehingga nantinya persembahan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi Bapak. Bapak, tak lupa kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini Bapak. Kiranya Engkau berkati dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang akan beliau lakukan terhadap persembahan ini semuanya seluruh dalam kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak untuk segala penyertaan yang kudus. Doa yang kurang sempurnanya hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sehari-hari dan jadilah pelaku firman di tempat saudara berada. Kita pujikan. Tenanglah di hati.
kasih dan anugerah dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam bimbingan serta pemeliharaan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu